Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang kelihatannya rumit, yaitu troubleshooting atau pemecahan masalah elektronik. Tapi lupakan dulu deh citra insinyur yang pusing dengan sirkuit. Anggap aja ini kayak main jadi detektif. Kita akan belajar cara berpikir, mengamati, dan pada akhirnya memecahkan misteri di dalam gadget-gadget kita. Oke, siap? Mari kita mulai. Coba deh bayangin, gadget kesayangan kita, entah itu ponsel, speaker, atau apapun, tiba-tiba mati. Nggak ada lampu, nggak ada suara, pokoknya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Rasanya panik kan? Nah, justru momen inilah titik awal investigasi kita. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah misteri yang seru buat dipecahkan. Jadi, apa sih troubleshooting itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh sebuah pendekatan yang sistematis. Kata kuncinya sistematis, jadi kita sama sekali nggak main tebak-tebakan. Tujuannya cuma satu, menemukan biang keroknya dengan cara menyingkirkan semua kemungkinan yang salah satu persatu sampai kita benar-benar ketemu pelakunya. Setiap detektif yang hebat pasti butuh peta kan? Nah, dalam dunia elektronika, peta kita itu adalah skema rangkaian. Ini adalah alat pertama dan yang paling dasar dalam kotak peralatan investigasi kita. Anggap aja skema ini kayak denah sebuah gedung, tapi isinya bukan kamar atau koridor, melainkan bahasa simbol universal yang nunjukin setiap komponen dan gimana semuanya saling terhubung. Kalau kita bisa baca peta ini, kita jadi tahu listrik itu seharusnya lewat mana, dan yang lebih penting, di mana dia macet. Nah, di peta ini ada rambu-rambunya. Garis zigzag ini adalah resistor. Anggap aja dia polisi tidur yang tugasnya ngerem laju arus. Terus ada dua garis sejajar. Ini kapasitor, kayak power bank mini, bisa nyimpan dan ngelepasin energi dengan cepat. Lanjut, ada segitiga yang nunjuk ke garis. Ini dioda. Dia ini kayak satpam di pintu satu arah. Arus boleh masuk, tapi nggak boleh balik lagi. Lalu ada transistor. Ini saklar super canggih dan super cepat. Dan terakhir, tentu saja, sumber tegangan. Dari sinilah semua kekuatannya berasal. Mengenali simbol-simbol ini adalah langkah pertama untuk jadi pembaca peta yang andal. Oke, peta udah di tangan. Sekarang kita butuh alat forensik utamanya. Alat yang bisa bantu kita melihat listrik yang nggak kasat mata. Kenalin, ini dia, multimeter digital. Multimeter digital ini ibarat pisau Swiss Army-nya detektif elektronik. Tapi lebih dari itu, dia ini kayak detektor kebohongan. Alat ini nunjukin apa yang sebenarnya terjadi sama listrik, bukan yang kita kira-kira. Dan bagian terbaiknya buat pemula, hasilnya langsung muncul sebagai angka di layar LCD. Jelas, akurat, jadi nggak perlu nebak-nebak lagi. Jadi, alat serbaguna ini bisa ngapain aja sih? Dia bisa mengukur tegangan dari baterai atau stop kontak, mengukur hambatan pada sebuah komponen, mengukur arus yang sedang mengalir, dan ini yang sangat berguna, tes kontinuitas. Tahu kan yang ada bunyi bipnya itu? Nah, itu buat ngecek apakah sebuah kabel nyambung atau putus. Yuk, kita coba praktek dikit. Misalkan mau ngukur baterai biasa. Gampang banget. Pertama, putar knopnya ke mode voltase DC. Terus pastiin kabel hitam masuk ke port COM dan yang merah ke port V. Udah? Oke, sekarang tinggal tempelin prop merah ke kutub positif baterai dan yang hitam ke kutub negatif. Dan lihat deh layarnya, angkanya langsung nunjukin kesehatan baterai itu. Mudah kan? Peta udah punya, alat ukur juga udah siap. Sekarang waktunya kita belajar metode perburuannya, proses sistematis untuk melacak kerusakan sampai ke akarnya. Kutipan ini benar-benar pas. Ini bukan sihir, ini adalah pencarian yang logis dan sistematis. Tujuannya jelas, membuat perangkat itu berfungsi kembali seperti sedia kala. Jadi, kuncinya cuma 3 langkah ini. Pertama, kumpulkan petunjuk, persis kayak detektif di tempat kejadian perkara. Gejalanya apa? Ada bau aneh, ada suara yang nggak biasa. Kedua, isolasi area pencarian. Kalau perangkatnya mati total, ya kemungkinan besar masalahnya ada di bagian yang pertama kali menerima listrik kan, yaitu bagian catu daya. Logis. Terakhir, uji para tersangka. Nah, di area yang udah kita curigai tadi, baru kita pakai multimeter, cek satu persatu komponennya, sampai kita menemukan pelakunya. Selain metode formal, teknisi yang berpengalaman juga sering banget pakai indera mereka. Pakai mata untuk lihat ada komponen yang gosong atau enggak. Pakai hidung untuk mencium bau terbakar yang khas. Pakai telinga untuk mendengarkan desisan atau dengungan aneh. Bahkan sentuhan, tapi ini harus super hati-hati ya. Bisa memberitahu kita kalau ada komponen yang panasnya enggak wajar. Oke, sebelum kita terlalu asyik menjadi detektif, ada satu aturan paling penting.
Aturan yang sama sekali nggak bisa ditawar dalam investigasi apapun. Keselamatan diri kita sendiri. Ini harus saya tekankan ya teman-teman, listrik itu berbahaya. Risiko kesetrum itu nyata. Mengabaikan keselamatan itu bukan pilihan. Jadi, memahami dan menghormati bahaya ini adalah syarat wajib sebelum kita bahkan menyentuh obeng. Coba kita lihat perbandingan ini. Seorang profesional selalu mematikan daya sebelum mengukur hambatan. Pemula sering lupa dan bisa merusak multimeternya. Seorang pro menggunakan alat yang kondisinya baik. Pemula mungkin cuek sama kabel probe yang sudah terkelupas. Nah, perbedaan antara langkah pro dan kesalahan pemula ini bisa berarti perbedaan antara perbaikan yang sukses dan kecelakaan. Jadi, selalu waspada terhadap bahaya-bahaya ini. Kabel listrik yang isolasinya rusak, panel kontrol dengan kabel terbuka, atau area kerja yang berantakan. Ini bukan cuma teori, ini adalah kondisi-kondisi berbahaya yang sering ditemukan di lapangan dan bisa menyebabkan insiden serius kalau kita abaikan. Oke, kita sudah punya peta, kita punya peralatan, kita tahu metodenya, dan yang terpenting kita tahu aturan keselamatannya. Kita udah siap, sekarang mari kita simpulkan misi kita. Pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah ini. Troubleshooting itu sebuah keterampilan yang bisa dipelajari, bukan bakat misterius. Siapapun bisa jadi detektif elektronik yang andal, asalkan mau belajar berpikir logis, mengamati dengan cermat, dan berlatih secara sistematis. Jadi sekarang giliran Anda. Dengan pengetahuan baru ini, Anda siap untuk memulai investigasi pertama. Coba lihat di sekitar Anda. Mungkin ada remote TV yang rusak atau mainan yang sudah lama tidak berfungsi. Misteri apa yang menanti untuk Anda pecahkan? Selamat berburu